Oke, baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Surinto Budiman, saya dari kelas 11G. Jadi di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konflik sosial, lalu nilai dan norma lembaga sosial dan peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Lalu yang pertama di sini poin A yaitu hakikat konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan atau ketegangan antara individu, kelompok, atau komunitas yang timbul akibat perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Contoh konkret dari konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari bisa meliputi yang pertama, konflik antara kelompok etnis atau agama. Misalnya konflik antara dua kelompok etnis yang bersaing untuk pengaruh atau sumber daya di suatu wilayah, atau konflik antara pemeluk agama yang berbeda terkait dengan pemakaian tempat ibadah. Lalu yang kedua, konflik kelas sosial. Contohnya, protes atau mogok kerja oleh pekerja terhadap kebijakan perusahaan yang dianggap tidak adil atau ketegangan antara pemilik tanah dan petani terkait dengan penguasaan lahan. Lalu yang ketiga, ada konflik politik. Perselisihan antara kelompok-kelompok politik yang memiliki pandangan atau tujuan yang berbeda, seperti demonstrasi massa atau konflik antara pendukung partai politik yang berbeda. Lalu yang keempat, ada konflik budaya. Pertentangan antara tradisi atau nilai-nilai budaya yang berbeda, seperti perdebatan tentang penggunaan bahasa atau tata cara dalam satu upacara adat. Lalu yang kelima, ada konflik lingkungan. Ketegangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda terkait dengan penggunaan atau pengolahan sumber daya alam, seperti konflik antara warga lokal dan perusahaan tambang terkait dengan dampak lingkungan. Lalu yang keenam, ada konflik sosial ekonomi. Pertentangan yang muncul akibat ketidaksetaraan ekonomi atau distribusi sumber daya, seperti penolakan pembangunan proyek infrastruktur oleh warga, kehilangan tempat tinggal atau mata pencarian. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa konflik sosial bisa muncul dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah penanganan konflik sosial untuk menciptakan perdamaian. Yang pertama, ada dialog dan mediasi. Berbicara secara terbuka dan mencari solusi bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mediasi melibatkan bantuan pihak ketiga atau netral untuk memfasilitasi pembicaraan. Contohnya, dua siswa yang bertengkar di sekolah diajak untuk duduk bersama dan berbicara dengan bantuan seorang guru untuk menyelesaikan masalah mereka. Lalu yang kedua, ada pendidikan tentang toleransi. Mengajarkan kepada orang-orang pentingnya menghargai perbedaan dan berinteraksi dengan orang lain secara damai. Contohnya, program pendidikan di sekolah yang mengajarkan siswa tentang nilai-nilai toleransi dan mengadakan kegiatan lintas budaya. Lalu yang ketiga, pembangunan ekonomi dan sosial. Meningkatkan akses terhadap pekerjaan dan sumber daya ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan sosial untuk mengurangi ketegangan. Contohnya yaitu program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, ada rekonsiliasi dan pemulihan. Memperbaiki hubungan antar kelompok yang bertikai dan menyediakan dukungan bagi korban konflik untuk pemulihan. Contohnya, proses rekonsiliasi di antara dua kelompok yang pernah terlibat dalam konflik bersenjata diikuti dengan program bantuan psikologis bagi korban. Yang kelima, ada pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan penyelesaian konflik secara damai. Contohnya yaitu kampanye sosial media atau penyuluhan di masyarakat tentang cara-cara untuk mengatasi konflik tanpa kekerasan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis dalam masyarakat. Lalu poin yang ke-C yaitu penelitian berbasis pemecahan konflik. Yang pertama di sini ada analisis konflik. Melakukan studi untuk memahami sifat dan penyebab konflik serta dinamika yang terlibat di dalamnya.
Contohnya meneliti konflik antara dua kelompok masyarakat terkait dengan penggunaan sumber daya alam yang terbatas di suatu wilayah. Lalu yang kedua, identifikasi akar penyebab. Yang pertama yaitu menganalisis faktor-faktor yang menjadi akar penyebab konflik untuk menentukan solusi yang tepat. Contohnya meneliti konflik antara pemilik tanah dan petani terkait dengan perubahan kebijakan agraria yang mengakibatkan ketidakadilan dalam kepemilikan lahan. Yang ketiga, penelitian tentang dampak, yaitu mengukur dampak konflik pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan untuk merancang strategi pemecahan konflik yang efektif. Contohnya, meneliti dampak konflik politik terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau dampak konflik lingkungan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Lalu yang keempat, ada evaluasi strategi penyelesaian konflik, yaitu mengevaluasi berbagai strategi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik, termasuk keberhasilan, kegagalan, dan pembelajaran. Contohnya, menganalisis efektivitas dari pendekatan mediasi dalam menyelesaikan konflik antara dua perusahaan yang bersaing dalam bisnis yang sama. Lalu yang kelima, peran pihak ketiga, yaitu meneliti peran dan dampak pihak ketiga seperti mediator atau fasilitator dalam memfasilitasi penyelesaian konflik. Contohnya, meneliti efektivitas peran lembaga mediasi dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait dengan kebijakan pembangunan. Lalu yang keenam, ada pembelajaran dari kasus studi, yaitu mengambil pelajaran dari kasus-kasus penyelesaian konflik dalam berbagai konteks untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya. Contohnya, memeriksa studi kasus tentang penyelesaian konflik antar kelompok etnis di berbagai negara untuk mengekstrak prinsip-prinsip yang dapat diterapkan di tempat lain. Dengan melakukan penelitian yang mendalam dan menyeluruh, diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang lebih baik tentang sifat konflik dan strategi yang efektif untuk menyelesaikannya. Lalu yang berikut kita akan menjelaskan materi tentang nilai dan norma, lembaga sosial, serta peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Yang pertama ada nilai dan norma. Yang pertama, nilai. Nilai adalah prinsip-prinsip atau keyakinan yang dianggap penting oleh individu atau masyarakat seperti kejujuran, toleransi, atau keadilan. Yang kedua, norma. Norma adalah aturan-aturan atau standar perilaku yang diharapkan atau dianggap wajar oleh masyarakat seperti norma moral, sosial, atau hukum. Yang ketiga, lembaga sosial. Lembaga sosial adalah struktur-struktur atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang memiliki peran dan fungsi tertentu untuk memenuhi kebutuhan sosial. Contoh, keluarga, sekolah, agama, pemerintah, dan organisasi sukarela adalah beberapa contoh lembaga sosial. Lalu peran lembaga sosial dalam mewujudkan tertib sosial. Yang pertama, sosialisasi. Lembaga sosialisasi berperan dalam mengajarkan nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dalam masyarakat. Lalu penegakan norma. Lembaga sosial seperti hukum dan pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Lalu pemeliharaan ketertiban. Lembaga sosial memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat dengan mengatur interaksi antar individu dan kelompok. Yang berikut, pemecahan konflik. Beberapa lembaga sosial seperti sistem peradilan memiliki peran dalam menyelesaikan konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai dan norma-norma dan peran lembaga sosial masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan teratur. Lalu poin yang ke-A yaitu hakikat membangun harmonis sosial. Berikut adalah beberapa poin penting. Yang pertama, penerimaan keragaman. Mencakup menghargai perbedaan dalam agama, budaya, etnis, dan latar belakang lainnya sebagai kekayaan yang memperkaya masyarakat. Lalu yang berikut, memahami bahwa keberagaman adalah fakta dalam masyarakat modern dan menekankan pentingnya inklusi serta penghargaan terhadap keberagaman. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan, yaitu memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam akses terhadap kesempatan, layanan, dan perlindungan hukum. Lalu menegakkan keadilan sosial dan mengurangi ketidaksetaraan untuk menciptakan kondisi yang adil bagi semua warga masyarakat. Lalu yang ketiga, dialog dan kolaborasi, yaitu mendorong dialog terbuka dan saling mendengar antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk membangun pemahaman bersama
dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Lalu mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam membangun proyek-proyek dan inisiatif yang mempromosikan kepentingan bersama. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Itu mengintegrasikan pendidikan tentang toleransi, empati, dan pemahaman lintas budaya ke dalam kurikulum sekolah dan program-program pembelajaran lainnya. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang inklusif dan harmonis. Lalu yang kelima adalah ada perlindungan hak asasi manusia, yaitu menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi semua individu, termasuk hak atas kebebasan beragama, ekspresi, dan keadilan. Memastikan menegakkan hukum yang efektif dan akuntabel untuk mengurangi warga dari diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Lalu yang keenam, pembangunan ekonomi dan sosial. Mengembangkan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketimpangan sosial. Lalu mendorong masyarakat, semua anggota masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini dalam upaya membangun harmoni sosial, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua warga. Lalu yang berikut poin yang ke-B, yaitu prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial. Yang pertama, keadilan. Menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam masyarakat tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, kesetaraan. Mengakui nilai-nilai setiap individu dan kelompok dalam masyarakat serta memberikan perlakuan yang sama dan adil bagi semua. Yang ketiga, keterbukaan. Mendorong dialog terbuka, komunikasi yang efektif, dan kerjasama antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, ada toleransi. Menghargai perbedaan dan keberagaman dalam pandangan, keyakinan, dan identitas, serta mampu hidup berdampingan secara damai. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang keenam, partisipasi. Mendorong partisipasi aktif semua anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, perlindungan hak asasi manusia. Memastikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi semua individu tanpa kecuali. Yang kedelapan, keadilan sosial. Mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial serta memastikan distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan. Yang kesembilan, kepemimpinan yang adil. Memiliki pemimpin yang bertanggung jawab, yang adil dalam mengatur dan memimpin masyarakat menuju tujuan yang harmonis. Yang kesepuluh, pembangunan berkelanjutan. Mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan kesejahteraan semua generasi yang akan datang. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat membangun fondasi yang kokoh untuk harmoni sosial yang berkelanjutan. Lalu poin yang ke-C, yaitu upaya untuk membangun harmoni sosial. Yang pertama, pendidikan tentang toleransi. Melakukan pendidikan dan kampanye kesadaran untuk mengajarkan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan pemahaman lintas budaya. Yang kedua, dialog antar kelompok, yaitu mendorong dialog terbuka dan saling mendengar antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk membangun pemahaman bersama dan mengurangi konflik. Yang ketiga, pembangunan keterampilan komunikasi. Melatih keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk mendengarkan aktif dan mengekspresikan pendapat dengan sopan untuk memfasilitasi dialog yang lebih baik. Yang keempat, penegakan hukum yang adil. Memastikan penegakan hukum yang adil dan akuntabel untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi serta kekerasan. Lalu yang kelima, kolaborasi antar lembaga sosial. Mendorong kolaborasi antar pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mengembangkan program-program dan inisiatif yang mempromosikan inklusi sosial. Yang keenam, pemberdayaan komunitas, yaitu mendorong partisipasi aktif semua anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan dan membangun pembangunan lokal untuk meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan. Yang ketujuh, penghargaan terhadap kebudayaan lokal. Menghargai dan mempromosikan warisan budaya lokal serta mendorong integrasi keberagaman budaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itu saja materi tentang upaya untuk membangun harmoni sosial. Lalu poin yang kedua, yaitu merancang aksi untuk membangun harmoni sosial.
Yang pertama, analisis situasi. Lakukan analisis menyeluruh tentang kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat untuk memahami akar masalah dan potensi sumber konflik. Yang kedua, identifikasi prioritas. Tentukan area-area yang memerlukan perhatian utama dalam membangun harmoni sosial berdasarkan analisis situasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Lalu yang ketiga, konsultasi dan partisipasi. Libatkan berbagai kelompok dan pemangku kepentingan dalam merancang aksi sehingga solusi-solusi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak. Lalu yang keempat, pendekatan terpadu. Kembangkan strategi yang terpadu dan komprehensif dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan seperti pendidikan, dialog partisipasi masyarakat, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia. Lalu yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Rancang program pendidikan dan kesadaran yang melibatkan sekolah, lembaga pendidikan, dan media untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Lalu yang keenam, dialog dan mediasi. Fasilitasi dialog terbuka antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk membangun pemahaman bersama dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Lalu yang ketujuh, keterlibatan komunitas. Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab. Yang ke-8, penguatan institusi. Tingkatan kapasitas lembaga-lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menangani konflik, memfasilitasi dialog, dan menyediakan layanan yang mendukung keberagaman dan inklusi sosial. Yang ke-9, pemantauan dan evaluasi. Tentukan indikator kinerja dan mekanisme pemantauan untuk mengevaluasi dampak dari aksi yang dilakukan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Yang ke-10, kolaborasi dan jaringan. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung implementasi dan pembiayaan program-program membangun harmoni sosial. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara terencana dan berkelanjutan, kita dapat memperkuat fondasi harmoni sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan berkelanjutan.